Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku Mama Alma. Gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, share lagi ya kegiatan aku. Nah, ini aku lagi unboxing paket ya. Aku tuh beli binder menabung. Alhamdulillah gitu ya teman-teman, akhirnya aku beli juga ini untuk binder menabungnya. Oke, sambil kalian menemani aku unboxing, aku juga mau sambil sharing-sharing ya bagaimana cara aku menabung dengan penghasilan suamiku yang bisa dibilang kecil ya teman-teman. Kegiatan menabung seperti ini juga adalah hal yang memang sudah umum ya dilakukan oleh sebagian besar orang, terutama yang memang mempunyai penghasilan ya teman-teman. Dengan menabung kebutuhan darurat atau yang bernilai besar gitu kan bisa kita penuhi. Nah, demi bisa menabung gak sedikit orang juga gitu ya yang harus mengurangi kebutuhan primer seperti gitu ya, jadi menekan budget makan, kayak budget untuk beli baju dan juga gaya hidup lainnya kayak Ma Alma ya misalnya suka menekan pengeluaran gitu dari budget makan supaya bisa ada sisanya untuk ditabung ya teman-teman. Untuk Mama Alma sendiri sebenarnya menabung seperti ini tuh gampang-gampang susah ya. Mungkin untuk sebagian orang yang ada gitu ya yang bisa sukses untuk menabung dan punya banyak simpanan, tapi untuk sebagian orang lagi gitu ya seperti Mama Alma ini kayaknya tuh agak-agak susah gampang gitu ya untuk menyisihkan uang, terutama yang penghasilannya memang kecil gitu teman-teman. Tapi kalau dipikir-pikir gitu ya, menabung itu juga nggak harus dalam jumlah besar ya teman-teman. Jumlah kecil sekalipun sudah cukup asalkan kita tuh konsisten dan melakukannya secara rutin. Kayak dari sisa-sisa uang belanja gitu kan, walaupun recehan 1.000-2.000 kalau dikumpulin alhamdulillahirabbil alamin kan jadinya banyak. Jadi udah ayo kita mulai dari nominal yang kecil dulu ya. Menurut pengalaman aku pribadi ya, kalau memang gaji kita itu pas-pasan banget atau cenderung lebih ke kurang lah gitu ya, emang nggak bisa loh nabung tuh, nggak bisa banget teman-teman. Karena memang dulu gitu ya, pengalaman pribadi ini mah pas aku sama orang tua gitu ya, orang tua aku tuh gajinya cuma 1 jutaan teman-teman di kampung waktu itu ya, pas aku masih kecil. Boro-boro bisa nabung gitu ya teman-teman, bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja itu udah alhamdulillah banget. Malah nggak jarang banget mamaku tuh dulu gitu ya sampai ngutang-ngutang dulu gitu ya, kayak untuk makan tuh ngutang dulu, ntar pas gajian bayar dan gitu aja terus seterusnya seperti itu, karena memang gajinya tuh nggak bener-bener nggak cukup gitu ya. Masya Allah, tapi alhamdulillahirabbil alamin semua itu sekarang sudah terlewati. Nah, alhamdulillah kalau sekarang ini gitu ya, alhamdulillah walaupun ayah Alma memang kalau dari gaji pokok mah tidak bisa diandalkan teman-teman, karena memang di bawah 3 juta gitu ya, tapi alhamdulillah balik lagi Allah memberikan pintu rezeki dari usaha kami yang lain, dengan kami ada usaha kecil-kecilan ya, buka usaha dompet dan produksi tas. Jadi alhamdulillah bisa cukup, dari situ bisa terpenuhi semuanya, bisa nabung, bisa menyisihkan uang, bisa punya dana aman gitu ya, dan juga budget belanja pun bisa ditekan-tekan karena memang uangnya ada gitu ya, karena memang alhamdulillah rezekinya Allah lancarkan. Nah, balik lagi ya, jadi kadang memang orang tuh bukan susah nabung gitu, bukannya nggak bisa nabung, tapi memang ya keadaannya tidak mendukung. Tapi mudah-mudahan ya kita semuanya Allah selalu lancarkan rezekinya, mudah-mudahan, dan semua apapun yang kita usahakan Allah kabulkan dan Allah berikan rezeki kepada kita, rezeki yang halal dan rezeki yang berkah, amin ya robbal alamin. Kalau gaji kita memang pas-pasan atau kecil ya teman-teman, gak ada cara lain sih kalau menurut aku selain dari kita harus punya usaha sampingan lain. Apapun itu yang penting halal, jangan gengsi. Kalau memang ada kesempatan untuk kita bisa bekerja dan menghasilkan uang, harus banget kita jalani ya teman-teman. Jika kita berusaha, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Mudah-mudahan untuk teman-teman dan bunda-bunda yang mungkin sedang ada di fase yang kurang gitu ya, atau pas-pasan banget dan belum bisa menabung, mudah-mudahan kedepannya jadi semakin bisa maju ya. Ada rezeki lain yang Allah kasih dari manapun itu, karena kita nggak tahu ya teman-teman, namanya kuasa Allah. Mungkin hari ini kita berada di bawah, tapi besok mungkin saja kita bisa langsung di atas gitu ya, kun fayakun. Jadi tetap semangat, tetap berusaha, mudah-mudahan nanti Allah kasih jalannya. Kalau teman-teman dan bunda-bunda sendiri, gimana nih, apa sih yang menyebabkan kalian sulit menabung? Boleh ya sharing-sharing juga di kolom komentar. Oke, kalau tadi yang aku bahas adalah sulit menabung karena memang penghasilan dan keadaan yang gak mendukung. Nah, sekarang
Anggap aja kalau semua penghasilan kita tuh udah cukup gitu ya, untuk nabung pun udah bisa seharusnya, tapi selalu gagal dan masih sulit untuk menabung. Itu kenapa sih penyebabnya biasanya gitu ya? Mungkin yang bisa menjadi penyebabnya yang pertama adalah kita tuh prioritasnya terlalu condong ke sekarang ya teman-teman. Gak jarang kita tuh kesulitan menabung karena lebih fokus ke kebutuhan sekarang. Nah, menurut aku untuk seperti ini tuh harus banget kita melakukan yang namanya budgeting ya. Budgeting bulanan, budgeting mingguan itu tuh perlu banget ya teman-teman. Dengan mempos-poskan keuangan, insya Allah keuangan tuh bisa menjadi lebih terarah dan terukur. Jangan lupa juga untuk selalu mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun itu. Dan sekarang mah udah enak banget ya, kalau mau catat mencatat ada aplikasinya ya teman-teman. Jadi nggak harus tulis menulis. Dengan aplikasi untuk mencatat pengeluaran ini jadinya kita bisa mencatat dimanapun dan kapanpun, karena kan ada di HP gitu ya. Jadi lebih gampang dan lebih mudah untuk mencatatnya. Nah terus kemudian yang kedua yang bisa menjadi penyebab kita susah menabung adalah dengan gak adanya tujuan keuangan yang ingin dicapai gitu ya teman-teman. Karena setiap hal yang memang ingin kita lakukan, pastikan harus ada sesuatu yang menjadi pendorongnya gitu ya, motivasinya. Dengan memiliki tujuan menabung, kita juga bisa jadi lebih fokus dan semangat untuk menabungnya ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Menurut aku ya, teman kita, saudara kita, semuanya pokoknya ya orang-orang di sekeliling kita itu juga harus sama kayak kita ya teman-teman. Kalau kita lagi hemat-hematnya, terus mereka tuh yang suka ngajakin kita jajan misalnya, ngajakin beli ini misalnya, ngajakin beli itu misalnya. Nah itu juga sangat berpengaruh ya. Yang seharusnya kita punya sisa anggaran bulan ini jadinya kepake untuk hal-hal yang memang seharusnya tidak perlu gitu ya. Jadi untuk menabung juga faktor dari lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh sih kalau menurut aku ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini aku udah selesai ya untuk merakit si bindernya. Masya Allah tabarakallah. Ini tuh aku belinya paketan ya. Untuk teman-teman yang mau samaan juga, nanti linknya aku sematkan ya di deskripsi box. Dan alhamdulillah juga ini tuh dapat gratis alat tulis juga tuh ya. Itu gratisannya teman-teman. Nah ini aku juga mau masukin surat-surat penting ya. Ini tuh surat-surat pembelian emas ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku pribadi kalau untuk membeli emas seperti ini biasanya kami sisihkan dari uang penghasilan tambahan ya teman-teman. Jadi ini tuh tidak dari gaji pokok, karena memang kalau dari gaji pokok mah belum cukup lah gitu ya kalau untuk membeli emas. Jadi kayak untuk tabungan emas atau untuk dana aman itu kami menyisihkannya dari penghasilan tambahan dan juga dari penghasilan dompet dan tas. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan dan meridhoi setiap usaha yang kita jalani ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Menabung itu lebih dari sekedar menyimpan semua uang yang masuk ya. Salah satu tujuannya adalah buat punya dana darurat untuk menghadapi situasi yang tak terduga, atau membeli sesuatu yang memang besar gitu ya, yang kita mimpi-mimpikan dan harus kita punyai ya teman-teman. Semangat untuk kita semua dan mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mencapainya. Amin ya robbal alamin. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia bagaimanapun situasi dan kondisinya. Sampai bertemu di video Mama Alma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.